kembali ya. Jadi sebetulnya Anda bisa memunculkan dengan simbolisasi begini. Ini A, B, C, D gitu ya. Dan seterusnya sehingga memperoleh 0, 1, 2 begitu. Ini adalah simbolisasi sebetulnya. Ini untuk 0, ini untuk 1, ini untuk 2 sampai dengan yang 9. Jadi 3 sampai 9 Anda tinggal mengikuti logika bagaimana cara membuat katakanlah 3 ya, BCD-nya 3, 0, 0, 1, 1 gitu. Nanti 3 diterjemahkan. Nah, dari sini nah ini contoh ya. Jadi kalau masukkan A, B, C, D-nya, kalau dimasukkan 0, 0, 0, 0, maka akan aktifnya di sini. Aktif yang ada di sini artinya apa? Aktif untuk 0. Ya, keluarannya 0. Kalau keluaran satunya jadi untuk 1, untuk 2 dan seterusnya akan 0 ya. Untuk keluaran di bagian nilai 0 ini akan keluar 1 karena aktif. Sebentar, ini ada yang ting-dong lagi. Saya keluar dulu ya. Nah, silakan. Apa dipahami untuk yang barusan? Saya pahami ya, mudah-mudahan. Oke. Baik, jika ini sudah, nah, jadi yang ditampilkan adalah sesuai yang diaktifkan. Ya, Anda bisa menguji misalnya untuk kodenya angka 6 misalnya, 0, 1, 1, 0. Nah, karena ini hanya sampai 2, ya berarti tidak muncul. Ya, artinya bukan tidak muncul, tidak karena tidak digambar saja. Mestinya ada ya, akan keluar begitu. Kecuali kalau kodenya lebih dari angka 9. Misalnya 1, 0, 0, misalnya 10. Ya tidak ada yang aktif kalau begitu. Karena hanya dibatasi sampai 0 sampai dengan 9. Oke, nah dari setiap yang tadi keluaran tadi, maaf ini anggaplah ada N begitu ya. Oh, jadi ini on off semua, negasi semua. Nah, jadi seolah-olah begini ada A, Pas yang B, ini mas, ini C, mas. D. Babi ngepet lepas. Kenapa sih? gila Kenapa lepas. sih? Apa ada Ini dengan babi ngepet dihubungkan aja? Gue beneran lost ya. segmen A karena tadi adalah sekumpulan minterm. Orang kontol emang biasa. 2, 3, 5, 6, Ah, 7, kamu 8, 9. Jadi mana saja ini sudah terkumpul 0, 1, 2 sampai dengan 9. Yang mana yang akan mengaktifkan A? 0 gitu ya, ini 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Sampai seluruh segmennya dihubungkan. Sosokan banget, udah pede banget. Gue tuh lagi nyari-nyari gimana mati notifikasi, Bambang. Segmen G, meskipun gak usah ngajak ribut dah. Hanya sampai dengan segmen C. Kira-kira di sini udah dapet tuh. Dipahami? Udah dapet, udah santai guys. Udah gue membaran aja tuh yang berantem. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik, oke. Nah, jadi silakan Anda menggambarkan kalau untuk melengkapi yang sisanya yaitu D, E, F, G. Nah, sekarang triknya bagaimana begitu ya? Kalau yang seperti tadi aman sebetulnya, yang ini tuh aman. Artinya apa? Ini pasti hubungannya jelas. Tapi kalau misalnya akan lebih ringkas lagi, maka buatlah KMEP. Nah, di sini kan sudah ada nih. Tadi sigma mintermnya apa saja, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh, misalnya kita akan membuat rangkaian untuk segmen A saja ya. Masukannya ABCD yang tadi ya. Nah, dengan KMEP seperti ini, maaf. Kenapa KMEP-nya seperti ini? Untuk mengingatkan kembali. Ini ada bobotnya 0, 1, 2, 3 begitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi yang ada di sini 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 kita masukkan ya, 0 di sini. Ini adalah SOP. Nah, berarti harus angka 1 ya yang menghasilkan 1. Jadi ini
tempatkan angka-angka 1 ini sesuai dengan nilai mintermnya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 9. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang akan ditanyakan di sini? Tidak ada? Kalau begitu untuk sambil mengingat kembali KMAP ya. Mana yang kira-kira untuk anggaplah B lah ya. Kalau tadi A kita menyusunnya sudah. Yang B mana saja yang kita bisa lingkupi? Silakan siapa yang bisa volunteer? Kayaknya tuh jadi modelnya tuh sekarang tuh bedanya sama dulu tuh udah dipendekin kan. Alif akan. Iya Pak. Silakan. Boleh Pak. Ya. Langsung hurufnya saja Pak. Atau gimana? Huruf maksudnya? Disebutkan hurufnya atau gimana? Maksudnya? Yang dilingkupi maksud saya. Jadi seperti contoh misalnya, oh ini dilingkupi. Iya, Pak. Sekarang untuk yang B. Yang B itu dari yang kiri atas yang 1 itu sampai yang baris keempatnya Pak. Oke, berarti ini ada bobot ya, ada bobot 0, 1. Oh iya. Nah, begitu ya. Atau boleh misalnya mana kolom pertama seluruhnya. Itu yang Anda pilih kolom pertama ya? Iya. Kolom paling kiri. Kolom pertama baris pertama. Baris pertama sampai kolom 1 baris 4. Sampai baris 4. Oke, berarti ini. Baik. Ada yang lain selain Ada. dari maksudnya? Oke, silakan. Saya akan mempersiapkan warna yang berbeda. Yang lainnya? Kalau masih di baris 1, ya. Kolom 1 sama kolom 2. Ya. Dan itu 1, terus beda lagi yang di baris satunya kolom 1 sama kolom 4. Oke, berarti yang paling pojok ya. Iya. Supaya tidak bertubrukan, saya bolak-balik ganti warna. Sekarang yang warna hijau. Oke, berarti ini dan ini ya. Iya, Pak. Ada, Pak. Hanya ini yang saja. Ada, Pak. Ya. Yang baris 2-nya kolom 1 dan kolom 4. Oke. Kalau saran saya lebih baik disatukan yang tadi. tadi. Oh iya Pak, dijadiin 2x2 ya Pak? Ya, oke ya. Saya akan revisi yang barusan. Jadi dijadikan sebagai satu kesatuan ya. Ini iya, Pak. Dengan ini. Oke. Ada yang lain? Ada Pak, satu lagi di baris 3, kolom 1 sama kolom 2. Oke, baris 3. Ini mumpung misah, nggak apa-apa lah warnanya hijau. Oke, berarti ini sudah dilingkupi. Berarti tinggal diterjemahkan. Oke, barusan Alif ya? Oke, iya, Pak. Ada yang akan mencoba selain dari Alif untuk menerjemahkan ini? Silakan, tidak usah malu. Salah tidak diberi sanksi. Benar juga tidak diberi hadiah. Oke, masih malu-malu katanya kelihatannya ya. Silakan Alif saja. Yang merah ini nih. Iya Pak. Itu tuh A dan B Pak. A dan B negasi. B-nya saja atau dua-duanya? Oh, A not, B not gitu ya? Iya Pak. Oke, terus sekarang yang tadi yang menyeberang 2x2. Yang menyeberang 2x2. B not dan B not, C not. B not dan C not. Oke, benar. Yang biru? Yang biru A not, C not, D not.
A not, C not, D not. C not, D not. Dan yang terakhir yang hijau dua ini. A not, C D. Oke, benar. Nah, semua yang sudah tertuliskan di sini berarti itu untuk segmen B. Ya, anggaplah B, A, B, C, D begitu ya. Nah, apa saja? Nah, yang tadi dituliskan A not, B not, OR begitu ya. Nah, makanya ini OR semua. B not, C not, OR. Apalagi A not, C not, D not, OR A not, C D. Ya sudah, kalau sudah punya hasil minimisasi KMAP, nah kita gambarkan. Sudah bisa ya kira-kira menggambarkannya ya. Oke, ini ada yang tanyakan di KMAP ini? Tidak ada? Selain Alif tentunya ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Oke, dilanjut. Dari yang tadi, bagian mana yang belum paham? Alif? Ya, silakan. Baik. Boleh. Oke, saya akan hapus dulu kalau begitu ya, supaya bersih. Nanti bisa kelihatan. Oke. Tapi untuk memperoleh nilai segmen untuk A misalnya, sudah paham kira-kira? Yang barusan nanya siapa? Rajan, apakah untuk memperoleh A ini sehingga dapat ini bisa dipahami? Oke, artinya tinggal terjemahan. Baik, kalau begitu Rajan yang akan uji coba. Tadi B ya. Nah, sekarang A. Versi Rajan dari yang tabel A ini, mana yang akan dilingkupi? Baris berapa, kolom berapa? Baris ketiga, kolom ke-1. Ini. Kedua, kolom kedua sampai ke bawah ini. Oke, yang lain? Disebutkan baris kolom. Ya. Baris pertama, kolom kedua ini dong. Baris pertama, kolom kedua ini, bukan? 0. Ya, kita kan hanya angka satunya saja. Baris pertama atau baris berapa? Baris pertama, kolom keempat dengan di bawah. Oke, ini ya. Oke, terus ada yang lain? Ini ada angka satu yang lain nih. Nganggur. Baris 2, kolom ketiga, ini dong. Baris 3, kolom 2. Iya, ini ya. Baris 3, mungkin baris kedua, kolom kedua yang ini ya. Yang ini maksudnya. Ya, oke. Satu lagi berarti nih, nganggur. Ada temannya nggak? Yang atas. Oh, Anda mau pilihnya yang ini. Ke sini ya? Boleh. Boleh, silahkan. Tidak jadi masalah. Atau kalau ini kiri kanan, silahkan ya. Maksudnya seandainya ada pilihannya ke samping kanan, saya beri warna yang beda misalnya. Nah, ini bisa. Misalnya ke sini dan ke sini.
boleh-boleh ya, silakan. Tapi karena ini sudah atas bawah, jadi yang barusan saya gambar, saya warnai, ini tidak perlu begitu. Nah, sekarang tinggal menerjemahkan. Razan bisa bantu lagi? Ya, silakan. Saya pakai. Yang mana dulu nih? Yang segi 4 kotak warna merah. Ya, boleh. Oke, sekarang melihat ya. Ini kotak, 4 kotak ini ya. Anda lihat ke atas. Ke atas tuh ke judul wilayah ini nih. Ini kan 2 ya, 2 kolom, betul ya? Nah, setelah lihat ke atas nanti lihat ke samping. Yang ke sampingnya apa? Wilayahnya ini. Betul ya? Nah, jadi kalau kita melihat ke atas, mana yang memiliki logika yang sama dari A, B ini? Ini kan A, B, begitu kan ya? Yang sama mana nih? Ini AB ini 0, 0. Yang ini 0, 1. Kita tuliskan di sini A. Nah, apakah A-nya 0 atau 1? 0. Kalau 0 di dalam SOP pakai tanda atau tidak? Tidak, berarti tidak negasi ya. Harus negasi kalau di dalam SOP. Ya, begini ya. Jadi karena apa? A-nya 0, di sini sama-sama. Karena yang sama hanya A. Sedangkan A logikanya 0. Kalau 0 pakai negasi. Nah, sekarang yang ke samping. Mana yang sama? Nih. Di sini. Nah, C. C-nya logikanya 1 atau 0? Nah, kalau 1 pakai tanda atau tidak? Nah, betul. Berarti sudah benar. A not C itu di yang segi 4 ini. Sekarang yang satu-satu nih, yang warna merah. Ya, yang warna ini nih. Silakan Anda terjemahkan lagi. Berarti ini ke atas dan ke samping. Ke atas hanya ini, begitu ya. Ke samping ada 2. Bisa diterjemahkan? Yang ke atas apa nih? Ada berapa kolom? Nah, iya, hanya 1 kolom. Berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, betul ya? Nah, berarti ditulisnya A, ya. A, B negasi, betul. Kemudian ke samping. Nah, ke samping ini yang sama. Nah, itu sudah benar. Bisa. Bisa ya? Oke. Yang hijau sekarang, yang hijau ini. Saya pakai warna hijau kalau gitu. Pakai warna hijau. Nah, yang ini nih. Apa? Ke atas A negasi. Bagus. Ke sampingnya D, bagus. Nah, sekarang yang hijau yang temannya ada di atas nih, temannya. Nah, A negasi, B negasi. Ke sampingnya. Berarti hanya ini dan ini. D negasi. Selesai. Anda berhasil untuk menjawab setiap lingkupan. Sehingga nanti ini karena ini untuk A F A, B, C, D itu adalah bukan pakai sigma, langsung A not, C, or.
A not B not D not, or A not B D. Nah, gitu, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ada satu lagi ya. A, B not, C not, or. Sudah selesai. Itu tinggal digambar. Bisa dipahami. Dari mana perolehnya? Yang dari tadi yang A, B, C, D. A, B, C, D kan panjang begini ya. Ke bawah. Nah, kita tarik. Untuk segmen A berarti A not, C A not C di NN kan dulu, nanti ada O. Begitu ya. Ini langsung A. Nanti B, nanti C, nanti D, begitu ya. Dan seterusnya. Untuk yang misalnya segmen A saja. Nah, segmen B juga sama berikut. Bisa dipahami kira-kira? Razan? Saya? Oke. Ada yang akan ditanyakan lagi? Nah, kira-kira tugas ini bisa dipahami tidak? Tugas untuk latihan ya. Nanti disampaikan atau disimpan di dalam e-learning. Silakan, ada yang ingin ditanyakan di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang latihan itu, jadi nanti hasil akhirnya itu rangkaian yang dari desimal to 7 segment, bukan Pak? Lain, beda lagi. Bukan. Ini kan bukan. Jadi ini hanya ada tombolnya A, C, D. Ya. Jadi tidak seluruhnya kan. Kalau 7 segment itu ada 9. Ya, ada 9. Tapi terutama di sini meskipun konsepnya sama seperti yang tadi disampaikan untuk yang barusan ya. Kalau komponennya tetap 7 segmen betul ya. Hanya sekarang huruf A. A ini akan dibentuknya seperti apa? Gitu. A boleh begini atau A boleh begini, begitu ya. Bisa terlihat nggak kira-kira? Kalau C boleh begini, boleh begini. Kalau D kotak itu khawatirnya kalau seperti ini, itu dianggapnya seperti huruf 0. Jadi lebih baik jangan pakai ini. Pakailah yang huruf D lowercase. Nah, kira-kira ini kalau yang akan dipakainya misalnya huruf lowercase seperti ini. Yang harus dinyalakan segmen apa saja nih? A, B, C, D, E, G, Pak. D, E, G. Nah, betul. Ini ya, A, B, C, D, E, G. Nah, demikian juga untuk yang terserah. Ini mau kapital, ya, yang sebelah sini. Atau yang huruf C yang kecil, begitu ya. Silakan Anda akan pilih, begitu. Jadi, kita sudah bahas mengenai encoder. Ada berapa tombol ini? 3 ya, 3 tombol. Kira-kira berapa bit untuk kodenya, bit kodenya? Nah, tadi di syaratnya adalah bit kodenya itu 3 kurang dari sama dengan 2 pangkat M bit. Nah, berapa M bitnya kira-kira? 2, Pak. Oke, paling sedikit 2. Ya, paling sedikit 2 bit. Artinya, bagaimana kalau misalnya lebih dari 2 bit, 3 bit misalnya, sampai seperti BCD 4 bit, boleh-boleh saja. Tapi nanti akhirnya banyak yang tidak terpakai. Yang dipakai hanya 3 buah tombol, begitu ya. Oke, sampai situ penentuan bitnya bisa dipahami? Silakan dicatat ya, bisa dipahami kira-kira? Ya, jadi tentukan kodenya ya. Jadi pertama ada 3 tombol A, B, A, C, D.
Nah, dari tinggal tombol butuh berapa bit? M bit kode berapa? Tadi dihitung-hitung adalah 2 bit ya. Karena kalau 2 bit berarti 4 buah. Nah, sedangkan 3 itu ada cukup dengan menggunakan bitnya 2. Berarti maksimum ada 4. Setelah itu maka dibuatlah tabel. Ya, misalnya ini tombol. Ada A, C, D. Nah, apa kalau di dalam encoder? Jadi ini ada A, C, D. Tombol A aktif, CD tidak aktif. Kalau tombol C aktif 1 0, tombol D aktif 0 0 1. Dipahami ya? Nah, setelah itu bagaimana nih? Nah, Anda bisa merepresentasikan untuk setiap segmen. Nah, ini kan A. Ya. Kodenya apa? Yang tadi tuh. C1, C0. Nah, kita bisa pilih 00, 01, 10. Boleh begitu kan? Nah, baru di sebelah sininya adalah segmen dari A sampai dengan G. Nah, ikuti tadi. Kalau tadi kayak yang barusan BCD to 7 segmen karena BCD itu 4 bit sehingga kodenya itu adalah kode BCD. Ya, kodenya kode untuk A, B, C, D begitu ya. 00 00 0001 dan seterusnya begitu ya. Nah, itu sudah dikodekan begitu ke sana, tinggal nanti segmennya. Nah, kalau di sini ada tombol, kalau di tadi itu tidak terlihat tanda tombolnya begitu. Ya, karena sudah dianggap bagian yang terpisah. Masukannya itu dari decoder adalah 4 bit. Ya. Nah, tapi karena ini ada tombol, maka tombol harus dimasukkan gitu. Ingat lihat kembali materi di encoder sebelumnya. Oke, sudah ada gambaran nggak kira-kira? Ada pertanyaan kan? Tidak ada? Khusus untuk ini ya, untuk yang 7 segmen. Izin tanya Kak. Berarti kita ngerjainnya yang kayak ngerjain encoder sama decodernya gitu ya Pak? Betul, jadi ini sudah dalam satu paket cerita. Encodernya dapat, decodernya dapat. Kalau yang berarti terakhirnya pengujian gitu ya Pak? Betul. Seperti yang tadi ya, seperti tadi itu mestinya diuji juga benarkah kalau misalnya dipilih angkanya katakanlah seperti tadi 6. Nah, segmen yang menyala itu sesuai dengan apa yang dirancang. Nah, kalau 6 berarti A, C, D, E, F, G misalnya gitu. Apakah segmen-segmen tersebut betul tidak menyalanya? Baik, itu betul yang Anda tanyakan, yang tadi ditanyakan itu, jadi nanti diuji. Ada pertanyaan lagi? Kalau dari multiplexer ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita untuk yang kelas ini PR latihannya ya, latihan yang pertemuan 9 sudah dibahas atau belum ya? Kalau tidak salah yang saya sampai lupa ya mengirimkan, betul kelas ini atau yang kelas mana? Yang pertemuan 9 aritmatika digital kelas ini atau bukan? Yang lupa waktu itu. Iya Pak, kelas ini Pak. Ini ya. Oke, yang kita yang ke bagian
belum sama sekali ya? Sudah, Pak. Sudah Ada sebagian, Pak. Yang mana? Waktu itu baru sampai nomor 2 yang A kalau nggak salah. Oh, 2A saja ya. Oke, kalau gitu saya akan mundur ya. Yang dari ini, nomor 4 dulu deh, supaya hangat-hangat. Masih hangat. BCD, ya penjumlahan dalam BCD. Ya, penjumlahan dalam BCD. Oke, ini sudah, tapi sudah mencoba. Silahkan Anda cek kembali. Ya, cek kembali hasilnya. Betul ya, representasi nilai desimal dari F8 248 betul? Yang 57-nya 47 57. Yang 57 oktalnya 47 desimal. Dan kalau dijumlahkan segini ya. Oke, siapa yang akan mencoba untuk yang ini? Silakan disebutkan. BCD untuk 248. Yang mau coba silahkan. Mudah-mudahan ini Saya, Pak. silakan. Disebutkan yang 248-nya, Pak. Ya, dalam BCD-nya apa? Iya, Pak. Ya. 0010 01 Ya. 00 1000. Oke, ini berarti merepresentasikan 2, 4, 8 ya. Iya, Pak. Oke. Langsung ke 47. Yang 47-nya 0000 Ya, 0100 ya. 0111. Oke. Oke, berarti ini adalah hasil penerjemahan dari heksa dan dari oktal ya ke BCD. Oke, ada yang belum paham? Oke, kalau sudah paham berarti tinggal kita lihat dan betul kita lihat hasilnya betul ya. Nah, untuk yang sesudah ini berarti harus dijumlahkan ya. Nah, mana yang istilahnya invalid atau tidak valid? Yang paling kanan, Pak. Yang paling kanan. Berapa penjumlahan utamanya? Ini hasil jumlahnya berapa? 9. Lebih deh, Pak. 1111, Pak. Iya, 1111. Nah, alasan tidak valid karena? Lebih dari 9. Oke, ini karena lebih dari 9 ya, tidak valid. Oleh karena itu harus ditambah 6. dengan 0110. Oke, dengan 6 ya. Berapa jumlahnya? Kosong 0101. 0101. Ya, Iya, Pak. oke. Jadi 1 naik 1 tambah 1 0 naik 1, ini 1 naik 1 0. Berarti ada carry ke sini ya. Iya, Pak. Ada carry ya. Oke. Kalau begitu silakan dijumlahkan kembali hasil yang kolom kedua. Ya, saya sebut aja lah kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Kolom keduanya 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Berarti 1 ya. 1. Kemudian 0. Kemudian 0. 1. Oke, 1 naik. Nah, ini sudah valid atau belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah tinggal langsung dituliskan di sini gitu ya. Yang terakhir berarti 0010. oke, 010. Sudah valid kan? Sudah, Pak. Sudah. Selesai begitu ya. Berarti ini 2, 9, 5. Nah, ini sama dengan yang
hasil dalam bentuk desimal begitu. Yang kode biner yang di sini adalah dalam BCD. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nah, ini hasilnya yang tadi. Berarti ini ada naik 1 ke sini. Oke, kalau tidak ada berarti kita akan lihat ke nomor 3. Ya, nomor 3 kita lihat. Oke, di sini ya, nomor 3. Nomor 3 2's dan 8 complement ya. Saya akan pakainya yang nanti biner. Berapa plus 36 dalam biner? Ada yang tahu? Plus 36? 100 100 100 100. Nah, bisa dengan cara 36 bagi 2 begitu ya. Kalau biner bisa juga menggunakan bobotnya 32 16 8 4 2 1. Nah, ini hasilnya adalah 32 plus 4 berarti 36. Nah, sekarang kalau 58. Nah, dari 58 111 1 tambah 1 berarti 48. 1010. 1010. Nah, ini kan 32 plus 16 48 plus 8 plus 2 ya 10 berarti 58. Nah, seperti itu ya. Jadi diterjemahkan. Ini ada hasilnya. Nah, sekarang dari sini apa yang harus dilakukan? 58 karena ini minus 58. Berarti plus 58 dibagaimanakan dari hasil positif binernya? Di R-1 komplement kan, Pak? Oke, berarti R-1-nya yang dipilih? Yang 58. Bukan. Kan kalau R-nya itu basis. Nah, kita kan pilih basisnya 2 ya. Berarti R-nya adalah 2. R sama dengan 2 karena bilangan desimal. Maka R-1. Nah, R-1 berarti 2 minus 1. Artinya 1 kan gitu. Ones. Disebutnya ones komplement ya. Nah, sekarang berapa ones komplementnya? 1 Ya. 0 0 0 1 0. 0 1 0 1 1. gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, saya tadi lupa menyampaikan bahwa ini adalah tanda. Nah, di yang tadi yang di paling atas untuk memperoleh ini belum ada tanda. Jadi mau tidak mau harus dimasukkan tandanya untuk plus. Oke, setelah di ones complement apa yang dilakukan? Tambah 1, Pak. Tambah 1. Oke, kita jumlahkan plus berapa jadinya? 0 0 1 1 1 ya 0 0 0 0 0 0. 1. Oke, 1. Berapa nilai ini? Berapa nilainya? Ingat ya, Negatif 58. negatif 58. Oh iya, yang ini mah negatif 58 ya, karena belum dijumlahkan dengan plus 36. Nah, artinya kita akan menjumlahkan bilangan yang plus 36 ini ya dengan yang barusan. Berarti harus dijumlahkan 0100 100 dijumlahkan dengan 100 110. Berapa nilainya?
0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. 1. Nah, berarti ini kalau ada tanda 1 berarti bilangannya Negatif. negatif. Nah, berapa nilai ini? Adalah minus 22 ya. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya, karena kita harus berpikirnya. Nah, di dalam ujian harus dibuktikan benarkah ini minus 22 ya. Yang tadi saya akan hapus dulu prosesnya yang tadi ya. Prosesnya. Nah, yang tadi adalah untuk minus 58, maka ini hasilnya nah, itu adalah minus 22. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Nah, caranya bagaimana nih? 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Gitu. Katanya ini adalah minus 22. Tadi kan begitu ya. Apakah benar ini minus 22? Caranya bagaimana? Ada yang bisa? Di kurang 1 terus pakai R-1 komplement bukan, Pak? Oke, sekarang jadi mundur ya, ceritanya mundur ya. Iya, Pak. Katanya dikurangi 1. Dikurangi. Jadi berapa ini? 0 dikurangi 1? 1, 1. 0, 0. 0, 0. 1, Gitu ya. Ya. 0, 1, 1. Oke, setelah itu baru ones complement. Betul ya? Jadi apa nih? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, berarti kalau ada tanda 0 ini berarti bilangan plus. Berapa nilainya? Ini ada berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti ada 64 begitu ya. 32, betul nggak? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Dari 32, Pak. 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, 16 tambah 4? 20. 20. 20 tambah 2. Berarti 22. plus 22. Nah, ini terbukti bahwa angka tadi sebetulnya adalah bilangan negatif dari 22. Nah, pembuktiannya itu seperti ini. Nah, tadi prosesinya Anda kurangkan 1. Nah, sebetulnya konsepnya bisa dilakukan seperti ini. Seperti halnya membuat bilangan negatif. Ini sudah benar ya angkanya. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Maka kita ones complement dulu. Boleh ya. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian plus dengan 1. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, begini nih. Benar nggak? Benar ya. Nah, ini 16, 4, 2. 22. Jadi prosesnya sama dengan yang tadi. Ya, ones complement dulu, kemudian twos complement plus 1. Jadi dapat twos complement. Anda boleh menggunakan yang mana. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Jadi, Pak, kalau apa ya namanya? Kayak ngubah tandanya tuh misalnya dari bilangan positif jadi negatif dan dari negatif jadi positif itu sama aja ya, Pak? Caranya Sama, tuh. sama prosesnya. Nggak perlu sama. dibalikin kayak tadi gitu juga. Ya, jadi arah prosesnya sama. Jadi kalau misalnya diperoleh dengan cara twos complement, cara eight complement pun yang oktal itu sama prosesnya. Ya, kalau menjadi oktal
seven complement dulu ya, seven complement, kemudian tambah satu ya. Sekarang kita lihat kalau yang sudah menggunakan 8 complement. Ini kita sebetulnya bisa langsung menerjemahkan dari sini. Plus 36 itu adalah 044, betul? Ada yang Betul, sudah Pak. betul ya. Plus 58 adalah 072, betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini 8 ya. Nah, sekarang tinggal menjadikan bilangan negatif 58 itu apa? 7 berarti 0, 5, betul? Seven complement dulu. Kemudian plus 1. 706, betul ya? Betulkah? Betul, Pak. Betul, Oke, Pak. ya. Artinya kita akan menjumlahkan 044 plus 706 oktal. Jumlahkan 4 tambah 6 10, tapi dalam 8 berarti 2. Ya, naik 1 5, kemudian 7. Betul? Ya, Pak. Betul ya? Oke, kita lihat 2 5. Bagaimana dengan angka 1 ini? Kan oktal 7. Nah, tinggal kita tambahkan 3 buah bit, 2 buah bit lagi untuk menjadikan 3. 752. Sama tidak? Sama, Pak. Sama ya. Nah, itu sebetulnya langsung penerjemahannya bisa dilakukan. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti kita ke nomor 2. Ini pukul berapa ini? Masih ada 22 menit lagi ya. Kita akan bahas ini. Kita akan menuju ke, kalau sudah sama, nah berarti kita akan ke kemarin itu di nomor berapa? Nomor 2A ya, betul ya? Yang B-nya belum berarti? Ya, Pak, yang B-nya belum. Oke, yang B-nya belum. Saya akan... Nah, sekarang yang B. Yang diketahuinya adalah plus 87. Ya, plus 87. Betul ya, ini hasilnya. Karena diminta dalam bentuk biner. Nah, dalam bentuk biner berarti 62. Ini mungkin bisa 62 begitu ya. 62, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ya, 64 plus 16 itu 80. Betul enggak? Nah, Iya, Pak. tambah 7. Betul ya. Tambah 7 berarti plus 87. Menjadi 87 ya. Oke, sekarang konversikan. Jadi berapa di sini? Ketus komplement. Berarti ones komplement. 1. Dari kalau kiri kita tuliskan 1, 0. 1 0 1 0 0 0. Baik. Kemudian menjadi tus komplement plus 1. Untuk tus komplement ya. Nah, berarti 1 0 1 0 1 0 0 1. Ya, 1 0 1 0 1 0 0 1. Inilah hasil untuk negasinya, karena tadi minus 87 kan, plusnya ini. Oke, kita akan lihat ya, ini sama ya, dan dalam biner adalah minus 87 itu ini ada angka tanda satunya. Sudah sama ya berarti. Oke, saya akan hapus lagi.
Kemudian kita akan bagaimana dalam oktal. Nah, dalam oktal ini sebetulnya kita terjemahkan langsung bisa ini 7, 2, 1 gitu ya. Nah, lalu ini sebetulnya apa nih? Nah, karena ini masih ada tanda nanti. Oke, sekarang kita konvensional terlebih dahulu prosesnya ya. 0, 1, 2, 7. Nah, ini ke 7 supaya bisa belajar meskipun nanti kalau sudah tahu triknya itu bisa cepat ya. Tapi kita harus belajar dari konvensional dulu untuk melatih. 0, 1, 2, 7. Berapa tuh komplemennya? Maaf, 7 komplemennya. 7650. 7650. Oke. Sudah dapat. Nah, sekarang harus ditambah 1. 7650 plus 1. Nah, ini untuk H komplement. Berarti 7651 ya, betul ya? Betul? Iya, Pak. Oke, kita akan lihat 7651 hasil dalam oktal begini. Nah, sekarang kita cek, lihat ya. Minus 87 tadi adalah 0127 begitu ya, dari sini. 0101 0111. Gitu ya. Kalau ketemu dengan binernya, diketahui binernya, ini adalah tadi 7, 2, nah ini ada 1. Kita tambah 0, ya supaya 3. Nah karena ini plus, nah, tambah 0-nya 3 di depan. Begitu. Jadi 0. Ya. Nah setelah itu dikonversi. Ya, dikonversi ke yang tadi. Ya. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh ini akhirnya menjadi demikian nih. Ya. Atau misalnya kalau mau langsung juga tidak jadi masalah. Kalau misalnya tidak diketahui ya, langsung di dalam oktal ya sudah bagi peroleh dulu plusnya, lalu konversi. Tapi jika diketahui binernya, caranya seperti itu ya. Lengkapi dulu 127, kemudian berikan 0 di depan, baru dibuat proses yang seperti tadi ini, sevens dan H komplement gitu. Kira-kira demikian ya untuk memperolehnya. Karena ini sudah diperoleh, jadi kita seolah-olah tidak mengetahui terlebih dahulu binernya begitu. Kalau sudah tahu binernya, bisa dipilah-pilah begitu. Baik ya, hasilnya sudah bisa langsung dari sini ya. Asal tahu binernya, heksanya pasti sudah tahu. 0 ini berapa? 7, ini adalah 5. Nah, berarti ada tambahan 0, 0, 0, 0 begitu ya. Untuk apa? Untuk biner. Jadi ini sebetulnya nanti menjadi 0 tambahan. Gitu. Oke, sekarang kita proses yang konvensional. Berarti seperti ini. Hasilnya benar. FA8. Ya, 15 komplement. Namanya adalah 15 komplement. Jadi harus diberikan tanda. Jadi ujian pun harus ada tanda. Jangan tiba-tiba langsung FA81, FA9. Apa namanya ini? 15 komplement. Nah, ini hasilnya adalah 16. Karena sudah ada penambahan dengan 1 begitu. Apakah sama? Sama, Pak. Sama ya. Nah, kenapa ini saya tuliskan dengan ada binernya supaya nanti bisa melihat, oh ternyata representasinya bisa langsung ya. Di istilahnya dikonversikan dengan memilah-milah. Oke, untuk desimalnya ya yang C ya berarti. Ya betul ya, yang C 7653. Kita tinggal mengkonversikan ke desimalnya berapa begitu ya. Ini karena ini negatif, ini di dalam sevens
komplement, ini di dalam age komplement, ya ini sudah ada. Gitu. Nah ini baru 85-nya saja, ya untuk yang plus, ya. Nah berarti kalau yang 7653 itu berarti nilainya adalah minus, ya 7653 itu adalah minus 85. Sampai sini ada yang tanyakan? Bisa kira-kira? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, untuk yang lainnya menurut saya hampir sama ya proses yang kalau tadi sudah bisa, maka ini pun bisa 7653 diperoleh dalam heksanya. Nah, sebetulnya dalam heksa sudah langsung bisa ya. Berapa tadi nilainya? Misalnya 7653. 7653. Berapa binernya? Ya sudah, ini 011, 101, 100, 100, 7, 111. Nah, tinggal ininya saja nih. Ada angka 1 untuk negasi, begitu ya. Ini adalah 6, 5, 3. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Nah, ini seperti berbelit-belit, muter dulu begitu ya. Untuk apa? Untuk satu, untuk melatih cara konvensional. Yang kedua, untuk melihat relasi. Kalau sudah tahu bisa langsung. Ya, berapa nilai 7653 dalam biner misalnya gitu ya, langsung. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk cara cepatnya? Bisa ya? Oke, ini 7. Nah, ini kan 7, 1, ini 6, 5, 3. Ini ada 7. Nah, ini sama di sini. Jadi yang diambil hanya bagian sini. Oke. Dalam heksa, nah kalau dalam heksa mau tidak mau harus ke biner. Yang tadi dilakukan itu adalah untuk mempercepat. Jadi misalnya ini oktalnya sudah dapat, kemudian buat dalam bentuk heksa, dalam bentuk biner, maaf, dalam bentuk biner. Nah, kita akan peroleh dengan proses yang sama secara konvensional. Nah, kita akan melihat ya relasinya. Nah, di sini, nah ini sudah B, ini adalah A. Ini sisanya adalah F, gitu. Nah, akan ditambahkan angka negasinya di depan, 1111 begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, yang terakhir, yang dari heksadesimal. Sama kah kira-kira? Sudah sama ya? Yang 16 komplemennya 01DC8. Sama, Pak. Oke, jadi ini dapatnya plus 7.624. Ya. Berarti sebetulnya angka FE sekian itu adalah minus 7.624. Ada yang mau mencoba langsung bagaimana dengan oktalnya? FE238. Berarti harus ke oktal. F berapa? 111 begitu ya. E 111 02 00 10 3 00 11 8 10 0 0. Nah, kita tinggal ke oktal. Nah, cek, sama-sama cek ya. Sama-sama cek. Nah, begini nih. 0 7 0 1 6. Nah, di sini ada 7, betul nggak? 761 070. Sama, Pak. Sama ya. Nah, jadi bisa dengan prosesnya seperti itu. Nah, kita akan lihat. Nah, ini binernya. Dan ini adalah oktalnya. Begitu ya. 76170.
Baik, itu nomor 2. Nomor 1-nya sudah ya? Atau belum? Sudah Pak Keman. Oke, berarti sudah selesai ya pembahasannya. Jika akan ada yang ingin ditanyakan, silahkan terutama untuk latihan aritmatika ini. Apakah ada yang akan ditanyakan dari materi tadi? Siapa yang misalnya belum paham? Kalau sudah dipahami ya terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa nanti pada saat ujian itu prosesinya tetap harus dijalankan. Nah, saya ingin tanya mumpung ada sekitar berapa menit lagi nih? Ada 9 menit lagi. Nah, jika ada yang hasil ujiannya ternyata jumlahnya itu kesalahan, karena saya waktu ditanyakan di kelas kemarin yang hari Senin, Pak, saya jumlahnya salah katanya gitu. Nah, mohon sampaikan supaya nanti bisa ditayangkan atau nanti bisa dilihat harusnya jumlahnya berapa. Mudah-mudahan sih hasil jumlahnya benar seluruhnya, karena kesulitannya karena saya memeriksanya dalam bentuk PDF. Biasanya dulu saya print, tapi ternyata di print itu lumayan juga ya, harus print dulu lama begitu ya. Nah, saya coba untuk yang semester ini saya pakai yang PDF-nya. Ternyata lama juga ya, betul-betul lama. Terutama dalam menjumlahkan saya khawatir ada yang terlewat ya, karena misalnya ada menjawab 2 soal atau 5 soal begitu ya. Satu soal isinya 4 jawaban. Nah, masing-masing jawabannya itu ada yang di lembar berikutnya misalnya gitu, atau misalnya dalam satu halaman juga tapi lupa tidak terjumlahkan. Nah, itu akan menyebabkan nilainya berkurang. Oleh karena itu silakan jika ada yang hasil jumlahnya tidak tepat, mohon disampaikan ya. Kira-kira ada yang salah menjumlahkan saya di kelas ini? Tidak ada yang respon, berarti mudah-mudahan betul semuanya ya. Jadi saya ingin cek mumpung sebelum di ini apakah ada yang masih belum mengisikan DHK-nya. Oke. Kelihatannya lengkap seluruhnya. Ya, mudah-mudahan yang kehadiran yang ada di DHK juga mengikuti kehadiran yang di sini, meskipun kalau saya lihat jumlahnya itu tidak memenuhi itu ya. Baik, kira-kira itu iya ya, saya lupa. Nggak apa-apa lah, saya akan coba. Lupa tadi tidak saya rekam. Saya rekam hanya untuk bukti saja. Bukti kehadiran saja ya, saya akan memunculkan. Saya biasanya di awal tadi sambil ngecek sepertinya, ngecek kehadiran. Jadi saya lupa untuk mengaktifkan. Nah, oke, sambil menunggu sekitar 6 menit lagi, mudah-mudahan sambil menunggu ini rekamnya butuh waktu begitu. Ada yang tanyakan lagi? Fajri, Razan, dan Dandi, Fajar Hidayat, Kusdinar, Al-Fajriki, Dika Taufan, Renaldi. Kemudian siapa lagi? Banyak ya. Yang Fadli, Hafizul, Zulfa, Tegar, Yamzaki, Bilkis, Argenta, Safikullah. Apakah ada pertanyaan? Abdur Rafi 131. Bisa dipahami kan? Renaldi ada yang tanyakan? Sudah di tempat atau minggu lalu di perjalanan, betul Renaldi?
sepertinya tidak ada di tempat. Oke. Betul, ini tidak ada yang tanyakan? Dandi, sudah cukup? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah ya saya sih terima kasih. Saya sih bersyukur tugasnya dikerjakan. Nah, untuk yang hari ini, silakan Anda kerjakan. Akan saya buka dulu ya, maaf saya lupa. Akan saya buka untuk di materi ini. Ya, saya juga sudah menyimpankan PDF-nya. Bentar, saya akan. Oke. Nah, silakan nanti Anda pelajari. Kalau versi videonya silakan. Tapi kalau versi PDF-nya karena hanya tulisan, penjelasannya lebih munculnya di video. Karena itu silakan Anda menyimpannya untuk nanti dalam pembelajaran. Siapa tahu ada yang terlewat. Nah, ini dalam PDF-nya sudah dimunculkan, termasuk untuk yang latihannya. Baik, ini sudah saya buka. Nah, Anda silakan download. Jika akan disimpan, lebih baik disimpan ya, supaya nanti tidak kesulitan dalam memperoleh informasi. Kalau tidak ada berarti cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat, dan ada hal yang bisa bermanfaat dalam proses atau pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda diperkenankan untuk meninggalkan ruang pertemuan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.